Dia 11 tahun bangun di pagi hari. Jadi dia berjalan dengan pincang. Saya sering membiarkan dia membolos sekolah. Suatu hari guru saya menelepon saya dan berkata, "Tidur di tempat tidur putri saya sendiri malam ini akan terungkap." Saya hanya berbaring selama 5 menit. Bahwa hidupku telah hilang. Karena semuanya sangat mengerikan. Dan tempat tidurnya berguncang sangat keras. Bahwa aku hampir mati. Dan ketika aku berbalik, jadi saya tidak mempercayai mata saya. Karena masih ada sampai sekarang. Saya sedang menelepon putri saya. Saat itu antara pukul 9 dan pukul 10 pagi. Tetapi donasi saya belum terkirim. Saya sangat khawatir tentang hal ini hari ini. Dia bahkan berhenti pergi ke seminari. Saya pikir begitu. Rasanya seperti ada hantu yang membayangi putriku. Sebelumnya, dia selalu tidur di sebelahku. Dia telah tidur di kamar terpisah selama beberapa hari. Sebaliknya, saya berpikir demikian selama beberapa bulan, bahwa putriku menyembunyikan sesuatu dariku. Saya akan membunyikan bel pintunya setiap pagi. Jadi dia pasti terlambat membuka pintu dan menjadi gugup. Bahkan sampai hari ini saya masih lelah mengetuk pintunya. Kali ini saya memanggil. Jadi dia mengeluarkan suara seperti orang mati. Ketika saya membuka pintu, ada ekspresi aneh di wajah saya. Dan dia tampak sangat khawatir. Saat mataku tertuju pada kaki putriku. Jadi saya terkejut. Dia berdiri dengan cara yang sangat aneh. Seolah-olah dia sedang merasakan kesakitan. Hari ini, setelah sekian lama, Nan Syabanaku juga datang ke rumah kami. Mereka telah menikah selama 30 tahun. Mereka masih belum kehilangan kontak dengan Mike. Saya takut. Saya harap putri saya tidak datang di depan mereka. Dan jika sampai pada situasi ini, jadi adikku pasti akan mengatakan sesuatu. Dia hanya butuh alasan untuk bicara. Hai Amina, putri Anda tidak terlihat di depan Anda. Apa-apaan ini? Sudah berapa lama ini? Aku tidak bertemu keponakanku. Dia datang dan berdiri di sampingku. Lalu putriku menjadi sedikit lebih gugup. Aku suruh dia keluar. Jadi dia mulai berjalan dengan pincang. Melihat ini, paman saya menutup mulutnya dengan tangan. Dan dia bilang, "Amna Baji, apa yang terjadi padanya di usia segitu? Bahwa putri Anda berjalan pincang. Semoga Tuhan menolongnya. Dia tidak menjadi cacat." Hatiku hancur setelah mendengar apa yang dikatakan kakak iparku. Dia selalu merendahkan putrinya. Dulu dia juga suka bicara tentang putri orang lain dengan cara yang sama. Saya bilang, "Syabana Baji, tidak ada hal seperti itu. Putriku tidak enak badan hari ini. Alhamdulillah anak saya tidak ada yang kena penyakit seperti itu." Kakak iparku memutar matanya ke segala arah. Lihatlah putriku dengan kagum. Seolah dia senang dengan kondisinya. Aku menutup pintu kamar putriku. Dia menyuruhnya bersiap-siap dan keluar. Kemudian waktu yang lama berlalu. Ketika putriku tidak keluar dari kamar. Jadi saya terpaksa pergi ke kamarnya. Tapi saya kagum dengan pemandangan di depan saya. Aku melihat bantal putriku. Jadi mataku terbuka lebar. Saya bahkan tidak dapat membayangkannya. Bahwa putriku akan menyembunyikan hal sebesar itu dariku. Tapi saat itu, Syabana Baji memanggilku. Itu sebabnya saya diam. Saya tidak menjawab pertanyaan apapun dari putri saya. Putri saya sedang bersiap-siap makan di kamar mandi yang terhubung dengan kamar. Keluar setelah beberapa saat. Jadi dia mengenakan gaun yang sangat bagus. Saya sangat kesal melihat ini. Tentu saja. Itulah pikiran pertama yang muncul di benak saya. Bahwa aku bahkan tidak membelikan pakaian ini untuk putriku. Ini pakaian baru, bukan? Saya belum pernah melihat itu sebelumnya. Putri saya pun tampaknya tidak pernah memintanya. Bahwa orang lain memberinya pakaian ini. Namun adik iparku tidak peduli. Dan putri saya mulai melepas pakaiannya. Dia berkata, "Masya Allah, dia gadis yang sangat cantik. Semoga Allah melindungimu dari mata jahat." Saya tidak mengerti apa yang ditertawakannya. Setelah beberapa saat, dia bangkit dan pergi. Aku jatuh menimpa putriku.
Saya berkata, "Di mana kamu mendapatkan pakaian-pakaian ini?" "Aku tidak memberimu pakaian ini," katanya. "Bu, ibu juga hebat. Saya kuliah di seminari. Seorang teman saya sangat kaya. Aku ceritakan padamu tentang Faiza. Dia memberiku pakaian ini sebagai hadiah ulang tahunku tempo hari," kataku. "Baiklah, kau seharusnya bisa memberitahuku. Kalau saja aku bertanya padamu di depan Syabana Baji, jadi apa yang akan terjadi?" Lalu anakku berkata, "Pukul aku. Ibu Syabana Bupo tidak seburuk itu. Sebanyak yang Anda hasilkan." Mereka mengerti semua situasi sulit kita. Saya tidak ingin marah lagi setelah mendengar kata-kata putri saya. Dia diam-diam sibuk dengan pekerjaannya. Namun kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Hari itu putriku tidak berbicara tentang meninggalkan seminari. Sebaliknya, dia berkata, "Tetaplah di rumah. Saya sangat lelah hari ini. Saya ingin bersantai." Putriku tidak mengerjakan pekerjaan rumah karena dia akan bilang aku lelah. Itulah sebabnya saya mulai meragukannya. Mengapa dia merasa lelah? Ketika dia bangun pagi harinya, kondisinya aneh. Hal yang sama terjadi keesokan harinya. Itu terus terjadi sampai jam 10 pagi. Tapi ketika putri saya pergi ke madrasah, jadi dia akan bangun jam 5 pagi. Namun sekarang dia telah mengubah keadaannya. Dia akan begadang sampai larut malam. Dan dia juga biasa bangun kesiangan di pagi hari. Saya tidak menanyakan pertanyaan apapun kepada putri saya. Tetapi suatu hari ketika dia bangun pagi, jadi dia pincang seperti itu. Saat dia keluar, Rashida Dai juga duduk di depannya. Rashida datang kepadaku untuk menanyakan sesuatu. "Kita berdua pernah bekerja bersama. Kalau begitu, saya berhenti. Dia unggul dalam pekerjaan ini." Hari ini, seseorang datang bertanya pada saya tentang kegunaan beberapa tanaman herbal. Ketika dia melihat putriku, jadi dia pun menutup mulutnya dengan tangannya dan berkata, "Aku mengerti, putriku, ambilkan aku air." Bahwa dia ingin bicara padaku sendirian. Saya memberi isyarat kepada putri saya untuk masuk ke kamar. Rashid Dai berbicara kepada saya, "Amna, bagaimana bisa kamu begitu ceroboh? Sebagai ibu dari putrimu, Anda tidak melihat kondisi putri Anda. Haruskah Anda memikirkan sesuatu? Dia masih gadis muda. Anda harus mengawasi setiap gerakan dan langkahnya. Semoga Tuhan mengabulkan. Kalau besok terjadi kecelakaan, jadi siapa yang akan Anda salahkan? Tangan siapa yang akan Anda temukan darahnya? Lihatlah putri Anda. Apa yang dia lakukan? Kemana arahnya? Mengapa sekarang dalam kondisi seperti ini? Dia mulai bertingkah seperti gadis yang sudah menikah. Lihatlah pakaiannya. Lihatlah cara dia berjalan. Dan kemudian Anda menatap matanya. Tampaknya anehnya berani. Saya merasa mata putri Anda sangat aneh. Rashida adalah seorang wanita yang membaca kitab suci. Dia bisa tahu hanya dengan melihat gerakan gadis itu. Apakah dia ada hubungan dengan seseorang atau tidak? Apa yang dia katakan secara rahasia tentang putriku? Rasanya seperti tanah longsor di bawah kakiku. Saya pikir saya akan mengawasi putri saya siang dan malam. Aku akan mengikutinya kemanapun ia pergi. Dan saya akan lihat apa yang dilakukannya. Keesokan paginya ketika putri saya bangun. Jadi begitulah. Kondisinya sangat buruk. Dia berkata, "Bu, seluruh tubuhku sakit. Pijat aku dengan minyak." Kataku oke. Saya datang ke kamar putri saya dengan minyak panas. Jadi setelah berpikir sejenak, dia melarang saya memijatnya. Katanya, "Bu, biarkan saja. Sakitku sudah hilang. Jangan pijat aku. Keluar dari sini." Saya mengerti ketika saya melihat kepanikan di wajah putri saya, bahwa dia tidak ingin menunjukkan keberadaannya kepadaku. Tentu saja dia dalam bahaya karenaku. Tentu saja ini merupakan ancaman bagi saya, bahwa saya akan mengenali atau mengetahui sesuatu. Itulah sebabnya dia menyembunyikan begitu banyak hal dariku. Dan putri saya belum menikah. Dia pun tidak memiliki hubungan dengan siapapun.
Lalu bagaimana ini bisa terjadi? Bahwa dia bertingkah seperti wanita yang sudah menikah. Saya ingat apa yang dikatakan Rashid Dai, bahwa Anda mengawasi putri Anda. Aku bilang aku akan tidur di kamarmu hari ini. Jadi Anda tetap membuka pintu ruangan itu. Dia mengerutkan kening setelah mendengar apa yang kukatakan. Dan dia bilang oke. Tetapi begitu saya menyelesaikan pekerjaan saya setelah beberapa jam, kembali ke kamar putriku. Lalu saya melihat dia mengunci pintu dari dalam. Saya sangat terkejut. Saya marah dan mulai mengetuk pintu. Tetapi dia tertidur. Dia tidak membuka pintu. Sekarang suasana hati saya sedang buruk karena marah. Dan keraguan itu pun memisahkan. Tidak ada gadis muda yang boleh menutup pintu kamarnya tanpa alasan. Jadi bagaimana orang tua dapat berpikir baik tentang hal ini? Baiklah, saya sibuk dengan pekerjaan saya. Namun, keesokan paginya, putri saya mengalami kondisi yang sama lagi. Aku berkata, aku akan pergi bersamamu ke seminarmu hari ini. Putriku sudah beberapa waktu lalu masuk seminari. Waktunya telah ditetapkan pukul 1 atau 2. Dia tidak bangun pagi seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia pergi ke kelas malam. Saya pun tidak menyukainya. Dan saya bahkan tidak mengerti alasannya. Saya pikir, itu lebih baik daripada tidur di kamar putrimu di malam hari. Bahwa saya harus mengikutinya ke madrasah terlebih dahulu. Siapa tahu, dia bahkan bersekolah. Atau dia berbohong padaku. Hari itu aku membuat keputusan untuk mengejar putrimu. Ketika dia meninggalkan rumah pada pukul 1 atau 2 sambil mengenakan abaya. Aku sendiri juga memberimu selembar kertas hitam. Dia berjalan mengitarinya dan berada di belakangnya. Saya pikir putri saya akan pergi ke tempat lain. Lalu putri saya menghentikan seorang penarik becak. Saya memberinya uang. Lalu dia naik becak dan berangkat ke madrasah. Saya heran dari mana putri saya mendapat uang sebanyak itu. Bahwa dia bahkan memberikan uang kepada penarik becak di sana. Meskipun saya tidak pernah memberinya uang yang mereka belanjakan untuk diri mereka sendiri. Putriku bahkan mengenakan gaun yang bagus hari ini. Penarik becak juga diberi uang. Terpaksa melakukan hal yang sama padaku. Saya harus menghentikan becak dan duduk di atasnya. Mereka adalah kenalan kami. Saya tidak meninggalkan rumah dengan uang itu. Dia mengantarku ke sekolah putriku secara gratis. Puji syukur kepada Tuhan bahwa putriku pergi ke seminari. Selain itu, dia tidak pergi kemanapun lagi. Dia menghentikan becaknya di depan madrasah dan masuk ke dalam. Aku juga mengikutinya. Aku melihatnya pergi ke kelasnya. Saya terkejut. Saya pikir, ayolah, saya mungkin tidak menemukan apapun di sini. Saya perlu bicara dengan guru putri saya. Jadi berikan saya petunjuk di sana. Saya pergi ke ruang staf di sebelah ruang kepala sekolah. Hanya ada satu guru yang duduk di sana. Ada. Siapa namanya Dania? Saya sudah kenal dia sejak lama. Saya bertanya padanya, apakah kamu masih mengajarkan Bisma? Dia mulai berkata tidak. Dulu Basma yang kerja shift pagi dulu. Jadi, saya dulu yang mengajarinya. Tapi sekarang dia bekerja pada shift malam. Itulah sebabnya aku bahkan tidak dapat berbicara kepadanya. Tapi saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Telingaku menjadi waspada saat mendengar ini. Kataku aku hanya ingin mendengar sesuatu. Jadi saya datang ke seminari dan saya ingin tahu bahwa putri saya melakukan perilaku yang tidak pantas. Tidak ada moluska. Anda sangat mengenal putri saya. Saya tidak mungkin mengatakan hal ini kepada orang lain. Karena ini masalah kehormatan putri Anda. Putriku tidak melakukan hal seperti itu. Namun saya masih seorang ibu dari seorang anak perempuan. Aku khawatir sekali. Aku ingin untuk memperoleh segala macam informasi tentang putriku. Beritahu aku apa yang kamu ketahui tentang putriku. Dia khawatir dengan apa yang kukatakan. Dan dia berkata, aku hanya bisa memberitahumu satu hal. Syukurlah, putri Anda tidak melakukan hal seperti itu di madrasah. Namun sejak beberapa waktu lalu, perubahan aneh mulai terjadi.
Seringkali matanya mengantuk. Sepertinya dia meninggalkan rumah pada malam hari. Dia tidak kembali dari tidur. Dia berjalan dengan pincang. Dia bilang seluruh badanku sakit. Saya sakit. Beri saya libur sehari. Namun sebelum itu, putri Anda dulunya sangat rutin mengikuti seminari. Kalau yang menyangkut madrasah, lingkungan kami sangat ketat. Kami tidak mengizinkan anak perempuan keluar. Jika seorang gadis berhenti datang ke madrasah tanpa alasan apapun, kami akan memberikan orang tuanya penangguhan hukuman pada hari ini juga. Bahwa putri Anda tidak datang ke sekolah hari ini. Tidak seorang pun melakukan hal seperti itu di sekolah kami. Putri Anda, orang yang harus Anda khawatirkan. Tetapi Anda harus menontonnya di rumah. Apa yang dia lakukan di rumah? Dan bagaimana cara hidupnya? Dan ya, Anda harus tidur bersamanya di kamarnya pada malam hari. Saya merasa dia tidak tidur di malam hari. Apakah Anda tidur dengan putri Anda di kamarnya? Aku menggelengkan kepala. Tidak. Ya, kamar putri saya terpisah. Sekarang dia bilang aku sudah dewasa. Aku harus menjaga barang-barangku. Saya ingin tidur di kamar terpisah untuk itu. Jadi kami memberinya kamar terpisah. Mendengar perkataanku, Bisma Mada memegang kepalanya. Dan dia berkata, Bu, ibu tidak memberikan kamar terpisah untuk anak perempuan di usia ini. Mereka dirilis bersama. Setiap gerakan mereka diawasi, agar dia tidak merusak kehormatan orang tuanya. Saya terkejut mendengarnya. Saya telah menyelesaikan komentar tentang putri saya. Tapi dari sini, apa yang Basma Ustani katakan padaku? Dia juga fotogenik. Saya mulai teringat bantal yang jelek. Dengan itu saya membuka pintu kamar putri saya. Ada uang 5.000 rupiah tergeletak di sana. Tetapi saya masih belum mengerti saat itu. Dari mana putriku Dari mana putriku mendapatkan uang sebanyak itu? Padahal di rumah aku tidak memberinya 1 rupiah pun. Tapi sekarang dia mulai menjadi kaya. Wah, waktu pulang kampung, banyak sekali pertanyaan yang timbul dalam benak saya. Saya mulai berpikir, dari mana putri saya mendapatkan uang ini? Ada mata-mata yang sedang bekerja tapi saya tidak bisa berbicara langsung kepadanya. Wah, malam telah berlalu, dan pagi pun tiba. Jadi, melihat kondisi putri saya di sana lagi, saya pun mengambil keputusan bahwa saya akan bersama putri saya sepanjang hari ini. Dan aku akan tidur dengannya di kamarnya malam ini juga. Jadi saya melakukan hal itu. Saya telah menyelesaikan semua pekerjaan setelah putri saya tiba di madrasah. Saya pergi ke kamarnya karena suatu alasan. Saya pikir saya akan membersihkan kamar putri saya hari ini, supaya aku bisa mendapat petunjuk lainnya. Segera setelah aku masuk ke kamarnya, putriku menatapku dengan kaget. Dan betapa bodohnya. Ibu butuh sesuatu. Aku bilang, tidak perlu, tapi sudah lama sejak kamu meninggalkan kamarmu. Saya tidak membersihkan, saya ingin membersihkan. Basma berdiri, dan dia berkata, Bu, apakah ibu ditinggal untuk hal-hal ini? Dia akan membersihkan kamarku. Kamu duduk dan aku bersih-bersih. Aku akan melakukannya di hadapanmu jika kau mau. Bahwa aku akan meninggalkan kamarku dalam keadaan kotor. Jadi sama sekali tidak seperti itu. Kata Bisma. Mereka mengambil sapu DSB dari tanganku dan mendudukanku di tempat tidur. Dan dia mulai menyapu dirinya sendiri. Mataku tertuju pada ruangan itu. Saya sedang melihat-lihat. Saya sedang melihat baju baru. Aku bangkit dan membuka lemari Basma. Basma langsung menghampiriku dengan kaget. Dan dia berkata, Ibu, apa yang ibu inginkan? Saya menepisnya. Dan dia berkata, apa yang sedang ibu lakukan? Ini kamar putriku. Tidak bisakah aku melihatnya? Saya membuka lemari dan melihat pakaian baru tergantung di dalamnya. Saya terpesona dengan pakaiannya. Saya ingat apa yang dikatakan Dania Astani. Siapa bilang putri Anda tidak punya teman? Memberikan pakaian adalah sesuatu yang jauh dari kata cukup. Dia bahkan tidak berbicara dengan siapapun. Dia sangat pendiam akhir-akhir ini. Hal ulang tahun itu juga bohong.
Putriku yang memberitahuku bahwa pakaian itu diberikan kepadanya oleh seorang temannya. Tapi tidak ada yang seperti itu. Saya mengetahuinya setelah datang ke sini, bahwa putriku berbohong padaku. Putriku masih menyembunyikan sesuatu di bawah bantal. Saya mengambil banyak sekali. Jadi ada perlengkapan makeup di bawahnya. Warna wajah anak perempuan itu mulai memudar. Saya bertanya dari mana semua ini berasal. Jadi dia bilang, "Bu, ibu akan marah." Sebenarnya, saya mengajar bimbingan belajar. Saya mengambil uang dari anak-anak. Jadi saya membawa barang-barang seperti ini. Dan saya membeli semua pakaian ini dalam keadaan bekas. Riasan ini juga tidak terlalu mahal. Saya hanya penasaran. Kau tahu, aku hanya pergi ke sekolah. Saya pulang malam hari. Saya tidak melakukan hal seperti itu lagi. Yang membuat saya bahagia. Saya bahkan tidak pergi keluar untuk bermain dengan gadis-gadis. Ibu harus percaya padaku. Kau menatapku dengan mata penuh curiga. Seperti aku ini bambu besar yang kotor. Apa yang telah aku curi? Tidak ada satupun milikmu yang dicuri. Aku bilang, ayo, oke. Aku akan tidur di kamarmu hari ini. Kamarmu nyaman sekali. Dia sangat kesal setelah mendengar apa yang kukatakan. Katanya, "Bu, aku terbiasa tidur sendirian. Saya begadang sampai larut malam. Apa yang kamu lakukan tidur di sini?" Saya bilang tidak. Saya ingin tidur di sini. Apapun yang terjadi, saya akan tinggal di kamar ini hari ini. Saya harus tidur di sini. Tidak peduli apa yang terjadi. Putriku bilang oke. Tidak, kamu sebaiknya tidur saja. Kamu kelihatannya sangat lelah sekarang. Aku akan mengambilkanmu susu sekarang juga. Putriku pergi ke dapur. Ketika dia kembali dari dapur, dia memiliki susu di tangannya. Dia membawakanku segelas susu dan menangkapku. Dan dia berkata, "Kamu harus minum ini." Aku bilang tidak. Hatiku tidak menginginkannya. Tetapi dia berkata, "Tidak, kamu sudah menjadi lemah. Karena itu minumlah." Atas desakan putri saya mengambil gelas dan meminumnya. Dan kemudian saya tertidur seperti itu. Bahwa saya benar-benar tidak sadarkan diri. Itulah sebabnya saya berpikir, ayo mandi dan bersiap-siap. Karena Tuhan akan senang. Kita mendapat sedikit sekali kesempatan untuk menyenangkan Allah. Saya bertanya, mengapa Anda berkata seperti ini? Apa kebaikan yang bisa kita lakukan kepada orang-orang yang seperti kita? Maksudku, kamu pergi ke sekolah. Anda sedang membaca Al-Quran. Lalu mengapa kamu mengatakan hal-hal seperti itu? Putriku terdiam mendengar ini. Pikiran mendalam dan air mata memenuhi matanya. Lalu tiba-tiba dia mengatakan sesuatu seperti ini. Mendengar itu, saya terdiam. Dia mulai berkata, "Bu, carikan aku hubungan yang baik, anak yang baik. Menikahlah denganku. Saya juga akan membangun tanah milik saya sendiri dan bekerja keras." Saya khawatir saat mendengar bahwa saya akan menjadi guru privat anak-anak. Putriku berbicara tentang pernikahannya sendiri dengan mulutnya sendiri. Tidak ada keraguan atau rasa malu dalam nada bicaranya. Dia mengatakan ini dengan cara yang sangat berani. Saya sangat khawatir sepanjang hari berikutnya. Pada hari yang sama, Syabana baji tersayangku datang lagi. Mereka memiliki banyak pasang pakaian di tangan mereka. Aku berkata, "Apa ini? Bagaimana kamu bisa ada di sini?" Di sana dia berkata, "Aku datang untuk meminta agar putrimu dinikahkan dengan Furkan." Saya berkata, "Apakah kamu sadar? Furkan, sungguh kotor reputasi anakmu. Dan kau ingin aku menikahkan putriku dengan Furkan. Izinkan aku bercerita tentang saudara perempuanku. Ketika mereka menikah, dia menikah di rumah seperti itu, yang tugasnya menari dan bernyanyi. Orang-orang ini selalu dikaitkan dengan menari dan bernyanyi. Paman saya bilang begitu, bahwa sekarang suamiku akan berhenti dari pekerjaan ini demi aku. Hal itu diketahui beberapa waktu setelah pernikahan, bahwa suami Syabana mulai melakukan hal ini lagi.
Dan sekarang dia juga telah merekrut Syabana untuk bekerja dengannya. Kami sangat sedih mendengarnya. Kami bahkan tidak ingin berhubungan dengan Syabana. Tetapi tetap saja, Syabana entah bagaimana berhasil menghubungi kami. Mulai datang dan pergi ke rumah kami. Dan sekarang dia membawa hubungan putranya Furkan kepada putriku. Saya merasa sangat aneh. Syabana tidak pernah berani melakukan hal ini sebelumnya. Bahwa dia harus meminta hubungan dengan rumah kita. Tapi beraninya dia berdiri di depan pintu rumahku hari ini. Dia menantang saya dan meminta hubungan dengan putri saya. Saya bertanya mengapa kamu melakukan semua ini. Jadi dia berkata, karena putrimu sama seperti kami. Dia bekerja dengan kami di sana. Dan saya mengajaknya berdansa setiap malam selama berjam-jam. Apa pendapat Anda tentang itu? Aku akan memaafkanmu begitu saja. Aku telah membalaskan dendamku padamu sepenuhnya. Aku ingat kamu menari untukku di awal-awal pernikahanku. Dan saya tidak tahu bagaimana saya diberkati dengan kata-kata. Sekarang ternyata ketika orang-orang yang mencintai diri mereka sendiri terlibat dalam pekerjaan seperti itu. Betapa menyedihkannya ketika sesuatu tidak dapat diterima secara langsung. Wah, saya juga mengalaminya. Ketika kamu menentang pernikahanku, sekarang diamlah dan serahkan hubungan putrimu kepada. Jika tidak, itu akan sangat buruk bagi Anda. Anda tidak akan pernah mampu mengangkat kepala tinggi-tinggi dalam hidup. Furkanku akan menerima putrimu sekarang juga. Saya menyesal tidak mendengarnya nanti. Betapa tidak berdayanya perasaan ini. Tetapi sekarang saya tidak punya pilihan selain mendengarkan Syabana. Karena ketika putri-putri mereka sendiri ternyata tercemar. Jadi seseorang tidak bisa memegang leher orang lain. Apa pendapat kalian tentang ini? Saya pasti akan menjawab jika saya benar atau salah. Dan saya akan meminta hal yang sama dari setiap orang tua. Awasi anak-anak Anda dengan saksama. Sehingga dapat diperbaiki dengan benar selagi masih ada waktu. Sebelum waktu itu lepas dari tangan Anda. Betapa salahnya aku. Anda tidak akan pernah melakukan hal itu. Silakan bagikan video ini kepada orang lain. Terima kasih.